130. Isabel pun langsung terbengong. Sebenarnya apa yang mau dikatakan ibunya? Bukannya dia bilang dia sendiri yang mengadopsinya. Dia juga tidak tahu dia datang dari mana. Ibu, sudahlah, bukannya aku sudah bilang. Aku tidak tertarik dengan status aku yang sebenarnya. Aku hanya punya ibu saja, sudah cukup. Sejak kecil sampai besar, ibulah yang sudah susah payah membesarkanku. Aku tidak butuh perlindungan dari orang lain. Hanya ibu saja yang sudah cukup untuk membuat aku bahagia. Isabel memotong apa yang dikatakan Dewi, lalu berkata, "Bertahun-tahun ini, aku juga hidup seperti ini. Tidak ada yang tidak bagus. Aku sangat puas." Dewi tersenyum dan berkata, "Aku sebenarnya tidak tahu ayah dan ibu kandung kamu itu siapa. Ketika aku mengadopsimu, kamu masih ada di dalam sebuah keranjang dan dibuang di pinggir jalan yang sekujur tubuhmu dipenuhi darah. Jelas-jelas baru dilahirkan. Tetapi aku masih menyimpan kain yang membungkusimu saat itu. Mungkin ini adalah salah satu barang yang bisa membantumu mencari keluargamu." Sekujur tubuh Isabel pun bergetar. Dewi bisa merasakan Isabel tidak ingin melakukannya, lalu dia berhenti dan tidak mengatakannya lagi. "Baiklah, kamu tidak mau mendengarkannya. Aku juga tidak mau mengatakannya lagi. Apa yang kamu katakan benar. Asalkan kamu bahagia saja, itu sudah cukup." Isabel tidak menjawab dan menundukkan kepalanya. Tentang kelahirannya, dia bukan tidak pernah memikirkannya, tetapi dia tidak berani memikirkan hal ini. Tidak peduli status dia yang sebenarnya itu apa. Bisa jadi itu hanya membuat dia makin pusing. Dia sudah membuat rencana untuk hidupnya sendiri. Setelah dia melahirkan anak ini, dia mau membawa ibunya pergi ke tempat yang jauh dan tidak mau ada hubungan apa-apa lagi dengan semua yang ada di sini. Dia sendiri sudah cukup lelah. Hidupnya selama 23 tahun itu semua dipenuhi dengan mimpi buruk. Dulunya, dia pernah ada teman baik dan pacar. Sekarang semua itu sudah hilang. Masih ada apa yang bisa dikenangnya? Dia ingin sekali melarikan diri dari semua ini dan membiarkan mimpi buruk itu pergi dan hilang dari dalam ingatannya. Tentang kelahirannya, memang ada apa? Dia dari awal sudah tidak ingin memikirkannya. Sudah 23 tahun. Kalau memang adalah ayah dan ibu kandungnya, memang ada apa? Dari awal dia sudah tidak banyak mengharap dari mereka. Dia benar-benar tidak ingin memikirkannya dan menambah beban di dalam hidupnya. Pada saat itu, Isabel dan Dewi sama-sama tidak berbicara. Dan suasana di sana sedikit dingin. Pas saat itu, dari luar terdengar suara langkah kaki dan suara ketukan pintu Nando. "Nyonya muda, Ibu, direktur sudah datang." Isabel dan Dewi pun kembali kesadarannya. "Masuklah."
Isabel mengelap air matanya dan tidak melihat ke arah Ravindra. Ravindra mengerutkan keningnya. Apa yang sedang mereka bicarakan sampai membuat Isabel seperti ini? Maaf, aku telat. Ravindra masuk dan berkata kepada Dewi. Kamu tidak apa-apa kan? Kalau tidak, kamu langsung tinggal di kota N saja. Sekarang Isabel makin tidak leluasa. Rumah kita juga ada kamar kosong. Gimana kalau tinggal beberapa hari di sini? Dewi melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tahu di rumah kalian banyak pembantu. Aku datang juga cuma tambah repotin saja. Aku tidak apa-apa. Hanya terkejut saja. Kalian bicara dulu. Aku pergi keluar jalan-jalan sebentar. Dewi bisa melihat ada yang ingin dikatakan Ravindra pada Isabel. Jadi dia pun pergi dan meninggalkan mereka berdua. Ravindra duduk di sampingnya dan perban di tangannya sudah diganti. Mata Isabel, sekali lihat, dia sudah tahu perban di tangan Ravindra berbeda dengan sebelumnya. Lalu ia menarik tangan Ravindra dan berkata, tangan kamu? Oh, tidak apa-apa. Tadi waktu menembak, gerakannya sedikit keras. Jadi lukaku terbuka lagi. Tidak apa-apa, sudah diperban lagi. Ravindra menjawabnya dengan tenang. Isabel pun terbengong. Demi dirinya, Ravindra ternyata melihat Isabel yang begitu terkejut. Ravindra pun merasa luka ini sangat pantas. Paling tidak bisa membuat dia terharu, kan? Ravindra ingin sekali Isabel memegang tangannya dan membiarkan dia merasakan pegangan darinya. Perasaan yang ajaib seperti ini. Dulunya dia tidak pernah merasakannya. Dan Ravindra sangat menyukai perasaan ini. Sakit tidak? Isabel dengan perlahan melihat tangannya dan bertanya. Di atas perbannya masih terlihat darahnya. Kelihatannya darah yang mengalir lumayan banyak. Isabel tidak tahu kenapa, tetapi hatinya juga terasa sakit. Ravindra menjawab dengan nada kecil. Sebenarnya, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya untuk Ravindra. Ketika dia berlatih Tai Chi, luka kecil seperti ini masih dibilang luka. Tetapi, dia suka sekali melihat Isabel yang peduli seperti ini kepadanya. Jadi dia sengaja membohonginya. Isabel menyuruh Nando untuk membawakan obat untuknya dan membantu Ravindra mengganti perbannya lagi. Pandangan mata Ravindra masih tidak bisa melepaskan Isabel. Melihat Isabel yang dengan begitu hati-hati dan matanya yang begitu serius, maaf, aku membuat masalah untukmu. Isabel menggigit bibirnya dan berkata, bagaimana dengan mereka? Ravindra menaikkan alisnya dan berkata, hah? Kamu masih khawatir sama mereka? Bukan. Isabel lanjut berkata dan dia menunjukkan tatapan matanya yang marah. Aku hanya mau memastikan aku tidak akan berjumpa dengan mereka lagi. Isabel berkata dan menarik nafas. Aku sendiri pun tidak tahu. Aku ada kesalahan apa sama mereka. Mereka kenapa membuat seperti ini kepadaku? Berbuat seperti ini sama aku saja masih tidak apa-apa. Mereka masih menggunakan ibuku. Tenang saja.
kamu tidak akan pernah berjumpa dengan mereka lagi. Aku sudah mengirim mereka ke tempat yang sangat jauh. Ravindra menjawabnya dengan tenang. Tempat itu, seumur hidupnya pun dia tidak akan membiarkan Isabel pergi ke sana. Tempat seperti itu, orang yang sudah pergi ke sana menjual diri. Jangan pernah berharap bisa kembali lagi. Jadi selamanya tidak akan pernah berjumpa dengan mereka. Isabel mengira Ravindra hanya mengirim mereka ke kota lain. Jadi dia pun merasa lega. Seperti ini juga ada baiknya. Seumur hidupnya tidak akan jumpa dengan mereka lagi. Sahabat baiknya dan cinta pertamanya itu semuanya sudah dikubur dalam-dalam. Tetapi, kalau sampai harus mengambil nyawa mereka, Isabel masih saja tidak sampai hati. Ravindra menggunakan tangan kirinya untuk mengusap-usap kepala Isabel dan menarik Isabel ke dalam pelukannya. Isabel juga tidak mengelak dan masuk ke dalam pelukan Ravindra. Ketika kamu dalam bahaya, kamu masih mengingat dan memanggil namaku. Aku sangat senang. Ravindra berkata dengan nada kecil. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya seperti ini lagi. Isabel pun tercengang. Kenapa dia mau berjanji pada dirinya? Jangan bilang, Ravindra. Isabel tidak berani berpikir lebih jauh lagi. Benar, sikapnya sudah sangat jelas. Dia harus bagaimana? Kalau menerimanya, dia masih bisa meninggalkan keluarga kita darat tidak? Kalau menolaknya, apakah dia bisa bersikap seolah dia tidak tahu apa-apa? Susah sekali. Tidak peduli mana yang harus dipilih, itu semuanya sangat sulit. Walaupun Ravindra bersikap baik padanya, tetapi Isabel bisa merasakan saat ini Ravindra hanya menyukainya. Seharusnya bukan mencintainya. Isabel juga tidak tahu kenapa dia punya perasaan seperti ini. Ini hanya insting saja, insting yang tidak ada alasannya. Mau menerima atau menolak Ravindra samanya saja begitu sulit. Biarkan waktu dan hatinya yang menentukan sendiri. Setelah menemukan jalan keluar untuk masalah ini, Isabel pun merasa lebih tenang. Merasakan Isabel sudah merasa tenang, Ravindra pun memberikan sebuah senyuman yang lembut. Ravindra menundukkan kepalanya dan mencium kening Isabel. Dia sedikit berterima kasih pada Jennifer yang memberinya kesempatan seperti ini. Kalau saja bukan karena masalah ini, bisa saja dia tidak mempunyai kesempatan untuk mendekati Isabel seperti ini. Sekarang, walaupun Isabel belum sepenuhnya menerima dirinya, tetapi paling tidak ia tidak menolak dirinya. Bagus sekali, Isabel. Aku akan membiarkanmu mengerti aku. Lalu kepala rumah sakit sudah datang. Saat ini, Isabel sudah berusaha untuk keluar dari pelukan Ravindra. Tetapi, Ravindra malah memeluknya lebih erat lagi dan tidak membiarkannya keluar. Isabel pun hanya bisa terdiam di dalam pelukannya dan menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke arah kepala rumah sakit itu. Kepala rumah sakit berkata, "Direktur, tadi nenek kita Dara menelpon.
Dan dia berkata, sekarang sudah tidak ada masalah, jadi tidak usah pulang dan melaporkan lagi. Sudah tahu. Ravindra menganggukkan kepalanya. Walaupun Dewi disekap di kota N, tetapi dia yang sebagai menantu pria harus menunjukkan dirinya dengan baik. Nenek kita Dara seperti ada masalah apa dan tidak bisa bertemu dengan Dewi. Jadi dia menyuruh Ravindra yang menggantikannya. Ravindra adalah cucunya yang pintar. Dalam keadaan seperti ini, dia bisa langsung mengerti. Setelah kepala rumah sakit itu meninggalkan mereka, Ravindra berkata pada Isabel, "Sekarang kalian semua sudah tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita keluar dari rumah sakit saja? Ini adalah pertama kalinya ibu datang ke kota N. Bisakah dia tinggal beberapa hari? Beberapa hari ini biarkan ibu menemanimu. Mau pergi kemana kalian boleh pergi bermain ke sana. Hanya saja mau hati-hati, sudah tahu belum?" Mata Isabel pun langsung berbinar-binar dan menganggukkan kepalanya dengan senang. Dari awal, dia sudah berharap bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Dia sendiri sudah datang begitu lama di kota N untuk sekolah dan bekerja. Apa yang dia jalani semua ini, dia ingin ibunya melihat-lihat. Walaupun ibunya datang dengan sangat tiba-tiba, tetapi pokoknya dia sudah datang. Bagaimana membiarkan ibunya pulang dengan begitu mudah? Dulu ibunya selalu mencari alasan mau menjaga ayahnya dan neneknya untuk tidak datang ke sini. Sekarang, dia sudah datang ke sini dan sudah menikmati hidupnya. Dia harus membawa ibunya pergi jalan-jalan melihat kota ini. Melihat Isabel yang begitu bahagia, Ravindra juga merasa senang. Nando masuk dan memberikan Isabel setumpuk kartu. "Ini apa?" Isabel bertanya dengan penasaran. Nando tersenyum dan berkata, "Ini adalah kartu VIP di semua tempat terkenal di kota N. Di dalam kartu ini sudah diisi penuh. Nyonya muda dan ibu sudah bisa pergi bermain-main dengan tenang dan tidak usah mengkhawatirkan masalah biaya lagi." Isabel pun terkejut dan langsung menoleh ke arah Ravindra. Tidak bisa dibohongi, hatinya terasa hangat. Isabel mengambil setumpuk kartu itu dan tidak tahu harus mengatakan apa. Dia hanya bisa berlari ke arah Ravindra sambil tersenyum. Dan dia berkata, "Terima kasih ya." "Dasar anak bodoh." Ravindra mengeluarkan tangannya dan memukul-mukul jidat Isabel. "Terima kasih apa sama aku?" Isabel hanya menundukkan kepalanya, tetapi dia tak bisa menahan tawa yang ada di bibirnya. Kalau begitu, biarkan hatiku yang memutuskan."